Oke, ada satu pertanyaan dari salah satu yang mengikuti akun saya ya. Untuk anak umur 4 tahun apakah bisa diajari meditasi? Seperti itu pertanyaannya. Nah, saran saya adalah untuk anak kecil yang mungkin umurnya masih sangat kecil, contohnya umur 4 tahun, itu kalau bisa tidak perlu diajari meditasi. Kenapa? Karena anak umur segitu itu sudah meditatif. Ya, anak umur segitu itu sudah meditatif. Jadi anak kecil itu secara alami sudah meditatif. Hanya saja kalau pengen membentuk anak, yang dibentuk itu orang tuanya. Karena anak itu masih suci, anak itu masih seperti kertas yang polos. Dan dia mudah untuk terpengaruh, dia mudah untuk menyerap. Apapun akan diserap oleh sang anak. Maka bagaimana caranya supaya anak itu menyerap hal-hal yang baik, hal-hal yang sangat memberdayakan, maka lingkunganlah yang dibentuk. Oleh karena itu berbeda antara di negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Karena negara-negara maju itu lingkungannya sudah sedemikian rupa dibentuk. Supaya apa? Supaya anak-anak kecil itu terbentuk sikapnya, sifatnya dengan baik. Contohnya di negara-negara Jepang, tidak perlu mereka meditasi. Kenapa? Karena lingkungannya sudah meditatif. Tidak ada pencurian, tidak ada kriminalitas yang seperti di negara-negara yang lain seperti itu. Kenapa? Sejak kecil orang tuanya itu sudah, atau orang-orang yang di sekitarnya itu sudah melakukan etika seperti itu. Kalau ada dompet, mereka tahu bahwa itu nggak boleh diambil dan diserahkan kepada di kantor polisi. Jadi ketika Anda ketinggalan dompet di stasiun misalkan di negara-negara maju, mau setahun pun itu dompet Anda tetap utuh, tinggal Anda ambil saja, dan itu akan dilihat oleh anak. Jadi anak otomatis menjalankan apa yang dilihatnya, yang dialaminya seperti itu. Sama untuk menjadi, misalkan anak Anda kepengen kaya, Anda harus bersikap kaya, Anda harus bermindset kaya, dan Anda harus mempelajari cara-cara untuk menjadi kaya. Maka saran saya adalah ketika anak Anda pengen menjadi seorang meditator atau meditatif, orang tuanya lah yang harus bermeditasi, yang harus belajar. Kalau anak Anda pengen kaya, maka orang tualah yang terlebih dahulu membangun mentalnya untuk menjadi kaya seperti itu. Jadi bukan anaknya ya teman-teman ya, tapi orang tuanya dan bahkan lingkungannya, atau minimal itu orang tuanya seperti itu. Ya, ketika Anda ingin membangun anak, bahkan orang tua itulah yang harus dibangun. Ya, dan itu kalau di ajaran tantra, bahkan ajaran-ajarannya tidak hanya pada saat anak dewasa, tapi bahkan saat berhubungan intim. Itulah saat pertama kali kita mendidik anak seperti itu. Jadi saat berhubungan itulah paling pertama. Kondisi pas berhubungan itu bagaimana, apakah sadar, apakah kita nggak sadar, itulah juga yang sangat membentuk. Ya, maka disarankan di ajaran tantra ketika berhubungan itu secara sadar ya, secara sadar dan meditatif, itu akan membentuk kondisi. Ketika itu jadi anak maka akan lebih atau berbeda seperti itu. Karena di situ adalah terjadi proses konkreasi. Ya, seperti patung-patung yang dibuat di wihara-wihara. Itu dilakukan konkreasi, penarikan dari menarik unsur-unsur jiwa-jiwa murni ke dalam patung supaya mengisi patung. Jadi anak nanti juga sama seperti patung tadi, dilakukan konkreasi. Makanya kemudian hubungan intim itu bukan sebuah aktivitas yang biasa, tapi menjadi aktivitas sakral, aktivitas yang religius, aktivitas yang berspiritual. Oke, terima kasih teman-teman.